Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pena, selamat datang di PenaCast. Listen, learn, and grow together bareng UKM Universitas Airlangga UKM Penalaran. Nah, kenalin nih, aku Adifa dari Prodi Fisika Angkatan 2021 yang akan nemenin kalian nih buat ngobrol seru bareng narasumber yang super kece dan keren yang pastinya inspiratif. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Pena? Lagi sibuk liburan, apalagi sibuk kepanitiaan nih? Nah, buat kalian yang lagi gabut, yuk dengerin Penakes sampai selesai pada episode 1 kali ini. Nah, Penakes episode 1 kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai penulisan esai bersama Kak Afnan nih dari Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan tahun angkatan 2020, yang pastinya sudah memiliki segudang prestasi nih teman-teman dan juga sangat berpengalaman di bidang esai. Halo Kak Afnan, gimana kabarnya Kak? Halo Diva. Alhamdulillah sehat kok. Alhamdulillah. Nah, kesibukan Kak Afnan sekarang lagi apa aja nih Kak? Kesibukanku sekarang ini kalau pagi itu ada magang. Jadi aku posisi sekarang itu kan di Jombang. Aku magang di Bank Jatim Jombang kalau pagi. Terus kalau sore itu kebetulan tinggal di rumahnya salah satu dosen gitu. Nah, malamnya itu bantu beliau kayak ngerjain jurnal gitu loh. Karena beliau itu ada targetnya di bulan September ini gitu. Wah, keren banget nih Kak Afnan, super produktif dan pastinya ini menginspirasi kita ya teman-teman buat selalu berbuat kebaikan dan menambah pengalaman. Nah, mungkin kita langsung tanya-tanya aja nih sama Kak Afnan mengenai penulisan esai. Nah, dalam penulisan esai ini yang terpenting, yang salah satu yang pasti kita lakukan yaitu mencari ide nih Kak. Nah, gimana sih cara Kak Afnan buat mencari ide atau gagasan yang menarik gitu Kak? Oke. Terima kasih ya buat pertanyaannya nih Pak. Jadi sebenarnya untuk mencari ide itu susah gampang gitu. Dibilang susah enggak, tapi dibilang mudah juga enggak gitu. Tapi yang pada intinya mencari ide ini adalah satu kegiatan yang tidak tiba-tiba atau secara langsung kita dapatkan gitu. Butuh proses. Nah, cara kita memproses diri kita itu lewat apa? Pertama, kalau saya biasanya membangun kepekaan diri pada lingkungan. Misalnya ada fenomena nih, kita jalan di jalan raya, ketemu kegiatan masyarakat yang unik. Wah, tapi ini kok jadi problem ya. Nah, nanti selepas dari kegiatan itu, saya biasanya tulis nih, ini kayaknya menarik. Terus yang kedua, perbanyak membaca. Kalau saya prinsipnya sehari minimal 15 menit sempatkan membaca apapun jenisnya gitu, entah jurnal, entah itu novel, entah itu buku-buku ringan gitu, entah koran atau apa, pokoknya baca gitu, atau berita-berita, pokoknya baca aja 15 menit aja minimal sehari gitu. Terus yang ketiga, kan kita udah mahasiswa nih ya teman-teman ya, kita udah mahasiswa, terus biasanya dosen itu sebenarnya mancing kita untuk mengatakan ini loh Rek gitu, ini tuh kayaknya menarik loh kalau kita teliti buat bahan penelitian skripsi kita atau bahan penelitian lomba kalian gitu, biasanya kan dipancing-pancing gitu. Nah, coba teman-teman itu merespon itu dengan menuliskannya di kertas, terus kemudian ketika teman-teman mau ikut lomba, ya itu nanti bisa dibuka lagi, oh iya Bu kemarin tuh bilang kayak gini loh, bilang ini loh. Nah, itu jadi sumber inspirasi buat ide kita gitu sendiri Pak. Wah, keren banget nih teman-teman dari penjelasan dari Kak Afnan tadi kalau kita harus sering-sering baca nih buat tambah insight diri kita. Nah, Kak Afnan ini kan dari Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan nih Kak. Nah, yang sudah banyak memenangkan perlombaan esai termasuk dengan tema di luar bidang pendidikan dari Kak Afnan sendiri. Nah, gimana sih Kak cara mendapatkan dan mengeksplorasi ide untuk esai-esai yang terutama dengan tema di luar bidang pendidikan kita gitu Kak? Oke, kalau aku sih sebenarnya ketika aku mengikuti lomba yang di luar dari bidang perpus, kearsipan, dan teknologi, itu biasanya aku lihat dulu kan judulnya, kira-kira aku mampu nggak ya gitu. Nah, ketika aku merasa mampu, otomatis akan mendorongku untuk mencari sesuatu atau bacaan gitu ya, yang linear dengan tema tersebut. Jadi ketika memutuskan untuk mengambil suatu lomba di luar dari bidangku, biasanya aku cari dulu nih, aku bisa nggak ya buat istilahnya nanti mengembangkan ide dari bidang ini gitu. Nah, di sisi lain juga, kalau menurut saya gitu ya, Diva, sebenarnya orang yang berprestasi atau bisa mendapatkan juara di esai itu tidak sekali 2 kali lomba gitu. Kalau saya boleh flashback gitu ya, dulu saya ikut lomba esai itu nggak sekali 2 kali langsung juara gitu, nggak. Jadi saya sampai sekitar hampir 10 kali lomba itu nggak dapet, sempat nyerah, sempat bingung, nggak tahu
apa sampai menyalahkan diri sendiri juga gitu. Kenapa ya saya kok nggak dapet gitu? Kenapa ya? Apa emang seburuk itu tulisan saya gitu? Terus tapi dari situ kan kita tahu nih kekurangan kita di mana, kemudian apa yang perlu kita benahi. Akhirnya kita jadi bisa gitu. Jadi kuncinya ketika kita ingin melakukan sesuatu lebih gitu ya, apapun bidangnya, konsisten, istiqomah gitu istilahnya, istiqomah. Coba terus, gagal sekali nggak apa-apa, gagal sekali nggak apa-apa, coba lagi gitu. Oke Kak, siap keren banget nih dari penjelasan dari Kak Afnan. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Kak tips dan trik dari Kak Afnan spesial nih buat Sobat Pena semua, cara membuat esai yang menarik dan dapat meyakinkan juri dalam perlombaan? Ya, kalau untuk tipsnya ya, yang pertama pastikan dulu ide yang kita tawarkan itu belum ada orang yang menawarkan gitu. Jadi unsur keterbaruannya itu dapat gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pastikan juga siapa penyelenggaranya. Jadi kalau kita mengikuti lomba, misalnya nih, walaupun itu temanya mengatakan kayak pengalaman saya itu yang mengadakan itu pendidikan fisika. Terus tapi temanya itu tentang apa ya, muslim gitu loh. Nah terus saya itu mengambil ide bagaimana cara mempersatukan antar golongan ras-ras aliran-aliran di dalam Islam gitu. Sampai di sana saya dicecar gitu sama pertanyaan, karena basically gitu ya, selain dari Islam itu ternyata yang lebih disukai sama jurinya itu adalah berbasis teknologi yang di dunia fisika. Nah itu jadi poin. Jadi lihat dulu background siapa jurinya, kemudian background dari siapa penyelenggara itu juga penting gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau dari saya bahasanya harus runtut gitu. Jadi enak kalau dibaca. Jadi bahasa dari umum, menjelaskan tentang yang umum-umum dulu, baru dikerucutkan. Dan jangan terlalu melebar kemana-mana gitu. Jangan terlalu membahas hal-hal yang tidak penting yang perlu kita bahas di dalam tulisan kita gitu. Terus yang keempat, ini cukup penting juga, sederhana tapi penting. Jadi ketika di awal, kalau saya itu biasanya saya kasih quotes. Kalau enggak gitu, saya kasih potongan puisi. Kalau nggak gitu, saya kasih ayat Al-Quran, jadi sebelum membuka gitu, sebelum memasuki paragraf. Nah, itu ternyata mendorong tulisan kita itu menjadi lebih enak dibaca. Mendapatkan banyak prestasi dalam perlombaan esai Kak. Oke. Kalau untuk manfaat sih tentu banyak ya, Alhamdulillah kemarin itu sempat mendapatkan beasiswa gitu dari Yayasan Azizora. Itu juga salah satunya adalah ketika saya punya modal piagam dari beberapa lomba tersebut. Kemudian saya juga sempat diundang menjadi beberapa kali narasumber. Terus kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang basically gitu ya, yang secara itu dunianya itu dunia pendidikan, dunia tulis menulis gitu ya. Jadi saya bisa selangkah lebih dekat dengan orang-orang yang selinier dengan minat dan bakat dengan saya dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah sekarang juga dipercaya untuk bisa bantu dosen mengajarkan beberapa penelitian beliau dan sebagainya gitu. Jadi banyak banget kok teman-teman, gak ada tulisan yang sia-sia. Kalaupun itu nggak juara, nggak masalah gitu. Kalaupun tulisan itu nggak dapet penghargaan, nggak masalah, simpen aja dulu. Siapa tahu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan bisa teman-teman masukkan publikasi atau bisa teman-teman publikasikan di jurnal, itu bisa gitu. Nggak apa-apa gitu. Saya gagal lomba, biasanya saya ikutkan di lomba lain dengan judul yang berbeda, itu nggak masalah gitu. Itu jadi strategi tersendiri buat kita bisa terus ikut lomba, jadi kita tahu kekurangan kita di mana gitu. Oke Kak, wah keren banget nih Sobat Pena. Jadi banyak banget ya Kak manfaat yang bisa kita peroleh dalam
mengikuti atau menulis esai itu sendiri. Nah, aku tertarik nih sama Kak Afnan tadi jelasin kalau misal kita udah bikin esai nih Kak, tapi belum menang dan itu diikutkan di perlombaan berikutnya. Nah, untuk sistematika kadang kan dalam suatu perlombaan itu harus karya orisinil ya Kak, tidak pernah diperlombakan. Nah, untuk hal itu bagaimana ya Kak? Oke, jadi untuk sebenarnya tuh kita ya, kalau istilahnya gini, kalau panitia itu pintar, peserta harus lebih pintar, nah gitu. Caranya gimana? Secara ide, kan yang susah itu sebenarnya ide ya teman-teman, ide sama niat untuk nulis gitu, biasanya itu yang susah itu. Nah, ketika kita udah ada ide dan kita rasa nih ide kitanya kok kayaknya potensial gitu ya kalau dilombakan di sini gitu, sedangkan ini kemarin udah pernah aku lombakan tapi nggak dapet juara gitu, nggak apa-apa. Yang pertama, ganti judulnya itu, teman-teman ganti, harus dirubah, dirombak gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman susunannya itu kan berbeda gitu ya, susunan di dalamnya itu kan berbeda sama perlombaan yang teman-teman ikuti lagi gitu kan. Nah, itu biasanya dirubah aja gitu. Kalau misalnya kita mau comot, nggak apa-apa, tapi perlu diparaphrase. Tahu kan ya diparaphrase ya? Mungkin diganti kata-katanya, dirubah, dibolak-balik, tapi secara dasar idenya sama gitu. Karena memang yang susah itu kan ide gitu, menulisnya gitu. Nggak apa-apa sih kalau teman-teman ingin terus memproduksi lomba-lomba dan lomba gitu sih. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak atas penjelasannya yang benar-benar bermanfaat untuk Sobat Pena semua. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak pesan buat kita semua biar semangat menulis esai atau suntikan semangat lagi dari Kak Afnan biar kita rajin nih ikut lomba atau menulis esai? Oke, pesannya sih gini, coba tanyakan dulu sama teman-teman, kenapa ingin belajar untuk menulis gitu. Apa yang ingin teman-teman capai? Kalau misalnya hanya sekedar juara, coba bangun lagi mimpi yang lain. Misalnya teman-teman ingin mendapatkan beasiswa atau teman-teman ingin yang lebih gitu ya, misalnya internasional, tingkatnya internasional, tapi kalian mengawali itu dari hal-hal kecil seperti lomba esai ini, itu nggak apa-apa. Jadi ketika teman-teman itu menuliskan apa mimpi kalian, harapan kalian gitu, afirmasikan melalui langkah-langkah sederhana, yaitu lomba-lomba ini. Dan jangan bosan-bosan untuk lomba, karena ketika teman-teman lomba, selain kalian dapat duit gitu ya, dapat uang, dapat hadiah dari penyelenggaranya, biasanya nanti dari kampus gitu ya, atau dari sekolahan itu kasih feedback yang baik gitu. Dan apapun itu jalani aja, insya Allah pintu yang lain itu pasti akan terbuka. Kalau kita berhenti di sini gitu ya, kita nggak akan tahu pintu atau hadiah apa yang tengah Tuhan persiapkan di depan sana. Jadi tetap semangat, pasti bisa. Semua itu bisa karena kita mau dan kita mau belajar gitu. Wah, terima kasih. Yuk teman-teman, kita udah disemangatin sama Kak Afnan nih. Yuk terus berproses untuk meningkatkan value diri kita. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Afnan dan Sobat Pena yang sudah dengerin sampai akhir. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk saksikan terus, tunggu terus di episode Penakes yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.